Assalamualaikum, selamat datang di UN Anthony di sini behind the isi suara ya, di balik isi suara tanpa edit. Ya ini mungkin akan ada salah-salahnya dikit ya. Ini yang kepaten bagian terakhir di fakta sejarah. Ini yang kalau mau duluan di sini ya, tanpa edit. Yuk, kita mulai. Bismillah. Meski dengan sejuta pertanyaan, aku tetap mengantongi bunga kantil pemberian Mas Suroso. Aku kembali menatap punggung Mas Suroso yang hampir ditelan kegelapan. Sedikit timbul keraguan. Apakah aku harus pergi ke saung atau mengikuti orang itu? Srek, aku meneles ketika mendengar suara yang berasal dari semak di depanku. Keluar! Teriakku entah kepada siapa. Memang semenjak tadi, aku merasa ada pasang mata yang memperhatikan kami. Takut, ya jelas aku takut. Namun percuma saja menjerit. Meminta tolong pun takkan ada yang mendengar. Alih-alih diselamatkan, malah dikira sedang melakukan sesuatu yang buruk untuk warga desa. Perlahan kulangkahkan kaki menuju ke arah semak. Keluar! Sentakku lagi. Namun nihil, tidak ada jawaban maupun pergerakan. Ku telusuri sekitaran, mencari benda yang sekiranya bisa kujadikan sebagai alat untuk menyibak semak. Itu dia! Ada ranting kayu di pipih. Ada ranting kayu pipih dekat dengan selokan. Tanpa menunggu lama, ku ambil dan langsung kusibakan semak itu. Tidak ada apapun, hanya kekosongan di sana. Bangsat! Tukasku jengkel. Segera aku melangkah menuju saung. Waktu sudah sedemikian sempit. Keselamatan Bapak dan Setio menjadi taruhannya. Biar saja orang tua itu menang kali ini. Kalau ada satu kesempatan saja, bakal kujedotkan kening Mbah Wongso yang gila itu ke dinding rumah. Aku memacu langkah lebih cepat. Hingga saat hampir sampai, mataku membelalak ngeri. Di sana, di tempat itu, sesuatu yang selama ini kutampik keberadaannya, kini terlihat lebih jelas daripada kemarin malam. Sosok laki-laki yang kukenal sebagai tetanggaku meringkuk di ujung saung dengan tangan mendekap lutut. Astagfirullah, gumamku pelan. Ku beranikan diri untuk melangkah perlahan, mencoba sebisa mungkin tak bersuara agar sosok itu tak mendengar atau merasakan keberadaanku. Dengan menahan nafas, mencoba sebisa mungkin tak bersuara agar sosok itu tak mendengar. Bentar nih mikrofonnya kurang. Kabelnya kurang lurus. Tahan. Kalau nggak dilurusin ini kresek-kresek. Lanjut ya. Bentar. Ku beranikan diri untuk melangkah perlahan, mencoba sebisa mungkin tak bersuara agar sosok itu tak mendengar atau merasakan keberadaanku. Dengan menahan nafas, akhirnya aku sampai di pinggiran saung. Aku tidak berani duduk. Suara seduh dan tangis Pak Supri terdengar jelas di telingaku. Terus kuperhatikan sosok itu hingga tiba-tiba ada semacam aliran dingin yang menjalar dari kaki sampai ujung kepala. Tak hanya itu, seolah aku merasakan ada sentakan dari rok sepanjang lutut yang kupakai. Mbak, ucapnya. Mbak, ucap suara lirih bergaung di telingaku. Spontan aku menoleh, mengeluarkan jeritan nyaring. Shh, ucap bocah yang kutemui di rumah tadi. Aku menyangkal kalau ini anak Pak Marsin. Jelas dia hanya jelmaan jin yang sedang disuruh oleh Mbah Mangun. Meneng sedelet meneh. Meneng setilut meneh dedemite teko. Diam, sebentar lagi dedepitnya datang. Sebentar lagi. Ucapnya.
Benar saja, dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing. Perasaan yang tak bisa kujelaskan. Tapi aku tahu, Kromoleo sudah muncul. Mulai, Duk. Mulai. Pulang, Duk. Ucap suara Pak Suprih di ujung sana. Aku menggeleng, menutup mata sambil berjongkok di bawah saung. Hanya ini barikade terakhirku. Kromoleo, Mulio, Kromoleo. Debar jantungku semakin kencang. Suara setan itu semakin dekat. Apa yang harus kulakukan? Sedang saat ini air yang diberikan oleh Mbah Mangun dibawa oleh Mas Suroso. Sial, umpatku. Mereka sudah hampir sampai mencapai tempatku bersembunyi. Meski tanpa suara, jelas sekali keberadaan mereka semakin mendekat. Namun ternyata mereka berlalu begitu saja. Hampir aku bernafas lega. Namun sekali lagi suara keheningan dipecahkan oleh bisikan bocah kecil yang sedari tadi ikut jongkok di sampingku. Ayo, ucapnya yang sudah berdiri. Aku tak menanggapi. Inilah yang diminta oleh Mbah Mangun. Menggali kuburan salah satu korban keganasannya. Aku berdiri, tak mau membuang waktu lagi. Pastilah Kromoleo sekarang berada di desa. Bocah itu sudah berjalan jauh di depanku. Setan, umpatku kesal sambil berlari menyusulnya. Tanpa sadar aku sudah sampai di depan gapura makam desa. Tempat ini jauh lebih sepi dan mencekam daripada yang kuperkirakan. Maaf ya. Lanjut. Aku meneguk ludah saat mendapati lampu bohlam berwarna kuning menggelayut berkedip terkena angin. Belum lagi aroma kembang dan tanah kuburan yang menyeruak pekat di hidungku. Duh Gusti, apakah benar aku harus melakukan ini semua? Bodoh sekali diriku ini. Kenapa pula harus mengikuti keinginan Mbah Mangun? Sungguh, bakal ku balas semua perlakuannya. Kutolehkan kepala mencari sosok kerdil tadi. Kemudian jauh di sana, di bawah pohon Kamboja, hampir di tengah kuburan, kulihat siluet bocah sedang berdiri mengacungkan jari telunjuknya. Bergegas aku melangkah, sudah kepalang tanggung. Tepat saat sampai di sana, sebuah nisan tak bertuliskan terpampang. Tanahnya masih baru. Bunga tabur pun masih ada beberapa yang tersisa. Kuburan milik siapa itu? Tak peduli milik siapa, aku segera menggali dengan tangan. Ini terlalu lama. Aku bergegas mencari benda untuk mempercepat pekerjaanku. Mas Suroso, bangsat kamu mas, ucapku sambil meneteskan air mata. Bukannya dia membantu, malah hilang entah kemana. Terus kugali tanah kubur menggunakan tangan. Sialnya, tidak ada benda apapun yang bisa kugunakan untuk mempercepat pekerjaanku. Sial. Aku meraung terus memukulkan tanganku. Percuma saja aku menggali seperti ini. Bisa sampai tengah hari jika terus kulakukan. Dan berdebahnya lagi. Bukan hanya satu sosok yang muncul. Aku tak sadar sejak kapan mereka muncul. 1, 2, 3. Tidak, bahkan ada 10 lebih pocong yang berdiri tidak jauh dari tempatku. Seketika bulu kudukku meremang kuat. Kutolehkan suara ke sumber suara. Kini hanya berjarak kurang dari 3 meter. Salah satu pocong dengan rupa busuk menghitam berdiri di sana. Dek, bisik suara parau tepat di sampingku. Aku benar-benar tak berani menolehkan kepala. Dek, sekali lagi suara itu muncul. Namun bukan berasal dari sisi kiriku. Astagfirullah. Ucapku kaget sampai melompat jatuh ke belakang. Tepat di hadapanku muncul sosok orang gila yang meninggal kemarin, yang ngedat. Lehernya miring ke kanan, seolah tulangnya patah. Bibirnya sobek.
Matanya melotot dengan kulit pucat. "Harap ngopo?" tanya pria itu. Aku langsung berdiri dan berlari menjauh. Beberapa kali tersandung batu nisan, tapi tak kuhiraukan. Aku tidak kuat dengan ini semua. Panik, aku mencoba untuk mencari peluit yang diberikan oleh Mas Suroso. Namun tak kutemukan keberadaan benda itu. Tak terasa, aku sudah kembali masuk ke dalam desa. Aku bergegas kembali ke rumah tanpa pikir panjang. Dari kejauhan, kulihat lampu rumah bapak masih menyala. Ada kemungkinan orang-orang itu masih di sana. "Yakin, Mbah, mereka bakal berhasil?" tanya suara yang kukenali milik Pak Kades. Aku yang hampir masuk ke dalam mengurungkan niat. Kuputuskan untuk mengendap dan jongkok di bawah jendela. Biarkan saja. Tahu berhasil atau tidak berhasil, orang-orang itu pasti bakal mati. Setelah semua selesai, kupastikan kamu bakal menjadi kepala desa seterusnya, selamanya, ucap Mbah Mangun. Aku tercengang mendengar apa yang mereka sampaikan. Kenyataannya Pak Kades memang bersekongkol dengan mereka. Tetapi bisakah Mbah kau sisakan yang wanita? Aku ingin mencobanya, ucap Pak Kades dengan tawa cekikikan. Dasar rakus, tidak cukup kamu menghamili istri Marsen? Hah? Tidak cukup aku membunuh anak-anaknya? Membuat Nawir menjadi gila? Tanya Mbah Mangun. Aku mendekap mulut kencang, tidak menyangka mereka bisa melakukan ini semua. Aku dari awal memang sudah curiga dengan rentetan kematian warga desa. Bukannya sampean juga menikmati tubuh wanita itu, Mbah. Tapi sialnya malah ketahuan Pak Supri, ucap Pak Kades tertawa mencemooh. Terdengar suara tamparan cukup keras, berbarengan dengan suara Pak Kades yang hilang seketika. Aku tahu Mbah Mangun sudah menampar mulut Pak Kades. Diam! Kalau kau bukan anakku, sudah dari kapan lalu kutumbalkan untuk mereka. Kalau bukan ibumu yang mengibah, aku tak sudi punya anak sepertimu, ucap Mbah Mangun licin. Sudah, sekarang kita kumpulkan warga desa. Aku yakin Suroso dan Widuri sedang menggali kubur. Setidaknya setelah ini tidak ada yang curiga kepada kita, ucap Mbah Mangun. Terus mereka bagaimana? Ucap Pak Kades. Bunuh, biar nanti ku buat seolah Widuri yang melakukannya, kata Mbah Mangun enteng. Aku terkesiap, menggelengkan kepala dengan panik. Aku tahu maksud mereka adalah Bapak dan Setio. Terjadi pergerakan di dalam rumah. Panik, aku merogoh saku celana. Beruntung peluit itu masih ada. Tanpa pikir panjang, langsung saja kubunyikan sekeras mungkin. Terjadi kegaduhan di dalam sana. Aku melompat ke arah samping rumah, terus melangkah menuju rimbunan pohon bambu. Aku yakin mereka tidak akan mencariku di sini. Tapi bagaimana dengan kondisi Bapak dan Setio? Kini semua kepingan puzzle sudah kudapatkan. Bangsat betul mereka. Harusnya sedari dulu kubunuh saja dua orang itu bersama antek-anteknya. Tak tahan, aku melangkah mendekat ke rumah saat dua orang suruhan Mbah Mangun sudah tidak terlihat. Berjaga-jaga dari segala kemungkinan, aku mengendap berjalan ke arah kamarku. Hanya tempat itu yang aman untuk kumasuki. Hanya aku sendiri yang tahu kalau jendela kamar kuncinya rusak. Perlahan, sepelan mungkin aku membuka pengait jendela. Suara umpatan dan kemarahan Mbah Mangun dan Pak Kades terdengar jelas dari arah ruang tamu. Piye Mbah? Apa itu tadi? Kata Pak Kades. Berisik! Cari siapa? Cari siapa yang membunyikan peluit itu? Kata Mbah Mangun jengkel. Sekarang aku sudah berhasil membuka daun jendela. Hanya tinggal melompat dan masuk. Setelah itu ku cari benda untuk memukul kepala tua bangka itu. Ya,
Hanya seperti itu. Pelan, aku menempatkan kedua tanganku. Lalu kutarik tubuh agar bisa menggapai lubang jendela. Namun saat kaki sudah sampai separuh, terdengar suara orang mendekat. Buru-buru, aku tarik satu kaki lagi. Tepat di saat kedua kakiku sudah menapak di lubang jendela, beberapa meter di sana, ada sesuatu yang mengganjal mataku. "Kromoleo," bisikku parau. Bersamaan dengan itu pula terdengar suara pintu kamar yang dibuka. Keputusanku hanya sepersekian detik. Melompat keluar bertemu Kromoleo atau melompat ke dalam bertemu Bamangun. Spontan saat pintu dibuka, aku melompat kembali. Spontan saat pintu terbuka, aku melompat kembali keluar. Ada sesuatu yang menyobek kulitku. Entah itu paku atau serpihan kayu. Aduh. Aku mengerang saat tubuhku bertumbukan dengan lantai. Ucap suara yang langsung berjalan ke arah jendela. Buru-buru aku berdiri dan menghambur ke semak-semak. Kakiku terasa begitu perih saat kuraba. Darah sudah mengalir dengan luka sobekan memanjang. Kembali kulihat ke arah jendela. Di sana Mbah Mangun sedang celingukan mencari keberadaanku. Setelah itu, dengan wajah panik, ia langsung menutup jendela dengan keras. Aku mengerang lega. Namun langsung teringat sesuatu. "Bangsat," ucapku lirih sambil menoleh ke arah samping. Di sana tidak jauh dari tempatku bersembunyi, 6 sosok laki-laki bertelanjang dada sedang melihat ke arahku. Baru kali ini aku melihat rupa mereka dengan jelas. Lubang yang seharusnya berisi mata kini hanya berupa rongga kosong. Terjadi pergerakan, mereka mulai melangkah sambil menggumamkan kalimat kehadiran mereka. "Mulio, Kromoleo, Mulio, Kromoleo." Mereka tidak hanya sebatas melewatiku dengan kepala tertunduk. 6 sosok itu menoleh ke arahku dengan senyum seringai yang menakutkan. Tak sadar, aku melompat berdiri dan terus berlari tak tentu arah. Suara Kromoleo terus saja terdengar di telingaku. "Tolong!" teriakku. Namun tidak ada sahutan sama sekali. Sambil terus berlari aku mencari peluit pemberian Mas Suroso. Tetapi tidak ada. Sepertinya terjatuh di rumah tadi. "Mulio, Kromoleo." Suara itu semakin kencang terdengar. Bahkan kini gendang telingaku rasanya sudah mau pecah. Hingga tanpa sadar, aku kembali masuk ke pemakaman. Beruntungnya, aku melihat 2 sosok sedang berjalan kebingungan, memanggil namaku berulang kali. Mas Suroso!" teriakku tanpa pikir panjang. Kedua sosok itu mendekat. Namun betapa terkejutnya diriku. Mereka bukanlah Mas Suroso dan Mbah Slamet, melainkan 2 orang suruhan Mbah Mangun. "Nah, ketemu!" ucap suara tepat di belakangku. Tubuhku meremang hebat. Tak kusangka Pak Kades sudah berdiri di belakangku dengan senyum penuh kemenangan. Plak! Ia menamparku keras sampai aku jatuh ke samping sehingga si kuku mengenai batu nisan. "Aduh!" erangku. "Mana? Sudah kamu ambil bagian tubuh orang gila itu?" ucap Pak Kades sambil memajukan tangannya. Aku mengerang, merangkak mundur menjauhinya. "Loh, kenapa, Nduk? Jangan takut. Ini Pak D. Aku disuruh Mbah Mangun kesini untuk membantumu," ucapnya lembut. "Najis, pergi! Dasar pembunuh gila!" ucapku tanpa sadar. "Ngomong apa toh, Nduk? Ayo cepat. Nanti setan Kromoleonya muncul," ajaknya. Aku menggeleng kuat. Terus saja berusaha menjauh dari manusia bermuka 2 ini. "Pergi, pergi!" teriakku histeris. Pak Kades tampak bingung dengan sikapku. Ia berusaha untuk membantuku, namun selalu kutepis. Karena tidak sabar, akhirnya dia memunculkan sifat aslinya. "Nurut, apa aku bunuh kamu sekarang?" "Nurut, apa aku bunuh kamu sekarang?"
Ucapnya berbisik mengerikan. Pak Kades menarikku paksa. Bukan hanya itu saja. Ia mengambil sapu tangan dan menjejalkan ke mulutku. Aku pasrah. Air mata terus mengalir tak terkendali. Jika rencana mereka berhasil, mungkin malam ini adalah malam terakhirku, atau setidaknya berakhir di rumah sakit jiwa. Apa yang kamu ketahui, Nduk? Tanya Pak Kades sambil memimpin berjalan. Aku diam tak menanggapi. Ia berhenti dan menatapku lekat-lekat. Kamu yang menyembunyikan peluit itu? Tanya Pak Kades. Sekali lagi tak aku jawab. Pikiranku penuh dengan sosok Mas Suroso. Di manakah dia? Apakah dia meninggalkan aku? Ya, pasti kamu yang sudah membunyikan peluit itu. Wah, tidak bisa. Harus diberi pelajaran ini, ucap Pak Kades. Aku meronta hebat saat tangan kasar laki-laki itu membelai pipiku. Lepas, bangsat! Umpatku jengkel. Benar. Dia sudah tahu ternyata. Bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu? Toh di sini tidak ada orang. Teriaklah. Tidak ada yang bisa menolongmu. Sudah jauh-jauh hari ku berikan himbauan untuk tidak keluar rumah selepas malam. Ibunya saat aku mencoba memanggil nama Mas Suroso. Cukup, aku akan turuti kemauanmu. Biarkan aku sendiri yang memuaskanmu, tapi tidak di sini. Di gubuk sana dan suruh mereka pergi, ucapku lantang. Wah, jangan begitu. Mereka juga mau menikmatimu, Nduk, jawab Pak Kades. Aku menggeleng. Kalau mau silahkan. Kalau tidak, ya mending aku mati, ucapku lantang. Pak Kades tampak berpikir. Baik. Kalian pulang dulu. Jangan beritahu Bapak kalau aku sudah bertemu dengan wanita ini. Mengerti kalian? Perintah Pak Kades. Awalnya mereka berdua menolak. Namun dengan gertakan dan mengancam kalau keluarga mereka akan dijadikan tumbal untuk ilmu bapaknya. Terpaksa mereka menuruti. Ayo, jangan berani-berani kabur, atau ku buat sobekan di bibirmu yang cantik itu, ucap Pak Kades mendorongku untuk berjalan di depannya. Saat sudah sampai di saung, aku kehabisan akal. Pak Kades menyuruhku untuk duduk. Ia mulai menyentuh tubuhku. Hingga saat aku meraba kantong celana, kurasakan ada benda padat bertekstur. Perlahan ku tarik bunga kantil yang masih runcing itu. Pak Kades masih sibuk menggerayangi tubuhku. Dengan jantung berdebar, aku menunggu hingga saat kepalanya hampir setara denganku. Sekuat tenaga ku tusukkan ujung bunga kantil ke matanya. Modar kowe Pak Kades. Pak Kades asu. Meskipun tidak tajam, ia tetap mengerang kesakitan. Kutambah saja dengan mengayunkan dengkulku ke arah selangkangannya. Suaranya makin terdengar nyaring. Kudorong tubuhnya dan mundur meraba sekitaran. Hingga di ujung saung aku melihat benda tak asing. Maaf ya. Buru-buru aku meraih kendi itu dan langsung saja kuhantamkan ke tempurung kepalanya. Seketika bau anyir merebak hebat. Campuran antara darah, bau tanah, dan bangkai menjadi satu. Laki-laki itu pingsan. Beberapa kali aku memandangnya untuk memastikan kalau Pak Kades sudah tumbang. Saat aku hampir saja beranjak, terdengar suara langkah kaki cepat dari arah samping. Di sana, Mas Suroso dan Mbak Slamet sedang tergopoh-gopoh berjalan ke arahku. Nduk, kamu dari mana? Apa yang terjadi, Nduk? Ucapnya langsung memelukku dengan erat. Wait, apa ini? Apa yang sedang terjadi? Tanya Mbak Slamet saat melihat Pak Kades masih pingsan di pinggiran gubuk. Segera aku menceritakan apa yang sudah terjadi. Bangsat! Jadi selama ini kita ditipu, ucap Mas Suroso murka. Sur, tenang Sur, jangan gegabah. Kita tahu Mangun seorang dukun. Jangan sampai kamu kena tulahnya, kata Mbak Slamet. Sebenarnya
Apa yang terjadi, Mbah? Kenapa orang-orang itu begitu jahat? Tanyaku penasaran. Duk, maaf bukan aku tidak mau membantu. Tapi kalau Mangun sampai tahu aku ikut campur, pasti dia bakal nekat. Aku tahu dia menimba ilmu hitam. Bahkan Kromoleo, dia sendiri yang memanggilnya. Jelas Mbah Mangun. Jadi memang Kromoleo itu untuk ilmu hitam? Kataku tak percaya. Benar dan juga salah. Kromoleo memang sosok dedemit yang menunjukkan bakal ada orang yang meninggal. Tapi bisa saja itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang jauh lebih buruk, ucap Mbah Slamet. Terjadi pergerakan di samping. Pak Kades mulai bangun dari pingsannya. Tanpa kami aba-aba, Mas Suroso langsung memukul belakang kepalanya, membuat orang itu terkapar kembali. Sur, lah nek mati piye? Ucap Mbah Slamet kaget. Ya kubur, kok bingung Mbah? Tukas Mas Suroso singkat. Matamu, tukas Mbah Slamet. Jadi gimana Mbah? Tuntutku. Seperti yang ku bilang tadi, Nduk. Kromoleo hanya dedemit biasa, tapi mau memanfaatkan keadaan. Bahkan kalian sudah melakukan ritual yang dia minta kan? Tanya Mbah Slamet. Aku mengangguk, masih tidak tahu arah pembicaraan Mbah Slamet. Terus apa yang harus aku lakukan? Tanyaku mendesak. Waktu semakin sempit. Bisa saja Bapak dan Setio sudah mati saat ini. Kita pura-pura ritual ini selesai, biar warga desa tidak curiga. Mereka semua sudah terhasut oleh Mangun dan laki-laki ini, ucap Mbah Slamet. Terus, mana bunga kantil pemberianku? Tanya Mbah Slamet. Sudah kucolokkan ke mata Pak Kades. Dia hampir melecehkanku, ucapku jengkel sambil menunjuk ke arah Pak Kades. Aduh, ya wis, kata Mbah Slamet dan langsung berjalan ke arah Pak Kades. Entah apa yang sedang dilakukannya. Beberapa kali ia bergumam dan meludah ke wajah Pak Kades. Bah, tanya Mas Suroso. Ben lali. Dikira aku ra iso nyerep uang apa? Dikira aku tidak bisa menyerap orang, kata Mbah Slamet langsung mendahului kami. Aku terus memacu langkah mengikuti Mbah Slamet dan Mas Suroso. Kami tak langsung pergi ke rumah, melainkan ke arah rumah Mbah Mangun. Mas, mau kemana? Tanyaku penasaran. Kita ambil benda yang bisa membuat Mangun kapok, kata Mbah Slamet tanpa menoleh. Setibanya di rumah Mbah Mangun, laki-laki tua itu langsung menendang pintu. Ia menghambur masuk ke dalam, sedang aku dan Mas Suroso menunggu di depan dengan keadaan panik. Bah, cepat, panggil Mas Suroso. Mbah Slamet ngapain sih Mas? Tanyaku panik, takut-takut ada warga yang tahu. Mas Suroso menggeleng. Ia pun tak tahu apa yang sedang dilakukan orang tua itu. Setelah beberapa saat barulah Mbah Slamet muncul, menenteng tas kresek hitam. Ayo, ajaknya langsung pergi melangkah. Tanpa banyak bertanya, aku bergegas mengikuti kedua laki-laki di depanku. Meski dengan berjuta pertanyaan, aku enggan memikirkan apa yang sedang terjadi di rumah Bapak. Apakah Bapak dan Setio masih hidup? Atau orang-orang itu sudah membunuh mereka? Kali ini kami masuk kembali ke area pemakaman. Suasana masih sama persis. Bahkan para pocong yang tadi berdiri mengelilingiku masih setia berdiri di sana. Sudah, biarkan. Mereka tidak akan mengganggumu. Yang bahaya itu kalau Kromoleo muncul lagi. Apalagi makanan mereka sudah kamu rusak, Duk, ucap Mbah Slamet. Makanan? Tanyaku kebingungan. Kendi bekas air jenazah, ucap Mbah Slamet. Kesadaranku muncul mendadak. Teringat akan instruksi Mbah Mangun untuk menyiramkan air itu ke keranda Kromoleo. Terus bagaimana Mbah? Tanyaku panik. Orang masalah. Paling sekarang dia sedang menikmati tubuh Pak Kades yang jumawa itu, tukas Mas Suroso jengkel. Aku mengerutkan dahi. Sejak kapan dia tahu ini semua? Kenapa ya tidak memberitahuku sama sekali? Di sini saja, ucap Mbah Slamet. Aku mengenali makam ini.
milik orang gila yang tadi muncul saat aku mencoba menggali tempat tidurnya. "Mbah, kita mau ambil mayatnya?" Tanyaku tak percaya. "Kalau seperti ini apa bedanya Mbah Slamet dan Mangun?" "Dish, Rasudin Duk, aku cuma butuh tanah makamnya saja," tukas Mbah Slamet. Segera ia membuka bungkusan kresek yang dibawa. Sebuah kendi kecil, celana dalam kumal, dan beberapa bunga tabur. "Bah, celana apa itu?" tanya Mas Roso bingung. "Celana dalam Mangun, sembake Mangun, biar tahu rasa. Awalnya aku hanya ingin mematahkan ilmunya. Akan tetapi, setelah tahu cerita Widuri, lebih baik begini," ucapnya. "Begini bagaimana, Mbah?" tanyaku memastikan. "Ya begini apa adanya." "Ya begini apa adanya," jawabnya suram. Aku melihat ke arah Mas Suroso, mencari jawaban di sana. Tapi ia hanya menggeleng, memberikan perintah untuk tidak bertanya lebih. Mbah Slamet mulai menghidupkan kemenyan dan dupa. Lalu ia membakar celana dalam itu dan memasukkan ke dalam kendi bersama tanah kuburan di depannya. Seketika udara di sekitar menjadi pengap. Bahkan aku mendengar suara teriakan nyaring keras sekali di sekitarku. Sampai-sampai aku harus mengernyitkan dahi untuk menahan sakitnya. Dengan begini, sukma orang gila ini sudah lepas. Sekarang kita hadapi Mangun dan sisanya, kata Mbah Slamet mantap. Bergegas kami kembali ke rumah Bapak. Sesampainya di sana, suasana masih tetap sama. Perlahan aku dan lainnya mendekat. Tak berani langsung masuk, takut jika Mbah Mangun nekat membunuh Setio atau Bapak. "Kades goblok itu kemana?" tanya Mbah Mangun kepada dua orang pesuruhnya. "Tadi dikubuk main-main sama wanita itu, Mbah. Mungkin sebentar lagi kelar," ucap seorang laki-laki. Desis Mbah Mangun. Entah apa yang sedang terjadi di dalam, kami bertiga hanya bisa menunggu. Hingga Mas Slamet tersentak kaget dan langsung berdiri tegang. Aku dan Mas Suroso panik melihat itu. Bersamaan juga tercium aroma kemenyan dan dupa yang menguar hebat. Cring, suara lonceng. Mataku membulat. Itu pasti Setio. Cring, cring, cring. Suara hentakan kaki semakin keras. Bahkan aku mendengar suara hantaman benda-benda di dalam rumah. Tanpa kuduga, Mbah Slamet langsung menghambur ke dalam rumah. "Telat," ucap Mbah Mangun singkat. Bibirnya tersungging senyum penuh kemenangan. "Ngun, sadaro sih Ngun. Wes tuwe arep mati rasa kakean pola. Sudah tua hampir mati jangan banyak tingkah," ucap Mbah Slamet. Aku terus memandangi Mbah Mangun dan kedua pesuruhnya. Bahkan Setio masih terus menari gila-gilaan di belakang mereka. "Ini demi kemakmuran warga desa. Biar leluhur yang memberikan berkah. Jangan egois. Memangnya Tuhanmu bisa apa?" tantang Mbah Mangun. "Istighfar Ngun. Astagfirullah. Gila kamu bersekutu dengan iblis. Bukan kemakmuran yang didapat, malah hasutan untuk berbuat nista," tukas Mbah Slamet. "Apa bedanya aku dan kamu, Met? Bukannya kamu juga yang mengirim mereka agar datang kemari?" tanya Mbah Mangun sambil menunjuk ke arah belakang kami. Spontan aku menoleh. Betapa kagetnya aku saat melihat Kromoleo sudah berdiri memanggul keranda di depan pintu rumah ini. Aku beringsut ke samping Mas Suroso. Aku tahu mereka tak akan bisa menyentuh fisikku. Tapi bagaimana jika Mbah Mangun benar akan menumbalkan jiwa kami? Cring. Semua kembali tertegun. Kini, Setio sudah berhenti menari dan langsung duduk bersila dengan tangan bersedekap. "Terakhir, sopo sing bakal melu? Siapa yang bakal ikut? Setelah itu, hajatmu bakal terkabul," ucap sosok yang merasuki Setio dengan suara serak dan dalam. Buk, tanpa disadari, pesuruh Mbah Mangun sudah memukul Mas Suroso dan Mbah Slamet. Mereka benar-benar licik, menggunakan kesempatan saat kami lengah. Mbah Mangun segera menyambar kendi yang dibawa oleh Mbah Slamet. Dengan pongahnya ia berjalan keluar rumah. "Ojo!" pinta Mbah Slamet.
Tetapi orang tua itu tetap berjalan pongah sambil membuka tutup kendi. Aku hanya bisa berdiri. Entah apa yang terjadi, tak sanggup bergerak. Seolah kakiku mati rasa. Perlahan kulihat Kromoleo menurunkan keranda bambu yang mereka bawa. Keenam laki-laki itu mendengok, menatap Mbah Mangun. Maaf, salah nih. Keenam laki-laki itu menengok, menatap Mbah Mangun dengan ekspresi ganjil mengerikan. Makanan kalian, seperti janjiku. Datanglah 10 tahun ke depan untuk menagih janji, ucap Mbah Mangun dan langsung menyiramkan air kendi itu ke arah keranda Kromoleo. Seketika asap tipis muncul bersamaan dengan rupa dan reaksi Mbah Mangun yang ketakutan. Begitu pula dengan kedua pesuruhnya yang langsung bangkit dan berteriak tak karuan. Kromoleo mengangkut keranda mereka. Tanpa sepatah kata pun mereka pergi meninggalkan kediaman Bapak. Namun, bukan itu yang membuatku merasa ngeri. Kulihat wajah Mbah Mangun sepucat mayit. Ia memandang kami penuh amarah. Kan aku sudah bilang, jangan Ngun, ucap Mbah Slamet. Namun, tak mendengarkan perkataan Mbah Slamet. Laki-laki tua itu hampir menyerang. Mas Suroso yang sigap langsung menghalau, memelintir tangan Mbah Mangun dan mendorongnya hingga terpuruk ke lantai. Pergi, bertobatlah sebelum terlambat. Masih ada waktu sebelum mereka menjemputmu, ucap Mbah Slamet. Lantas Mbah Mangun berdiri. Ia meludah ke arah kami dan langsung pergi, menembus kegelapan malam. Mbah, apa yang terjadi, Mbah? Tanyaku kebingungan. Mangun mengira kendi itu yang tadi ia berikan, dia berniat menumbalkan kalian berdua. Sayangnya kita tadi sudah menukar dengan yang baru. Jelas Mbah Slamet. Terus Mbah? Tanyaku penasaran. Entah Nduk, semoga dia masih diberi waktu untuk bertobat, ucap Mbah Slamet yang langsung berjalan ke arah Setio. Beliau menggumamkan sesuatu yang tak bisa kutangkap, lalu mengusapkan telapak tangannya ke wajah Setio. Setelah Setio terpuruk ke lantai, ia segera berjalan ke arah Bapak dan melakukan hal serupa. Akhirnya, setelah semua ketegangan malam ini, kami bisa bernafas lega. Mbah Slamet mulai menceritakan semua yang ia ketahui, termasuk bagaimana Mbah Mangun bisa seperti itu. Jadi kalian dulu satu perguruan? Tanya Bapak tak percaya. Aku, Mangun, dan simbahnya Suroso belajar ilmu gaib bersama. Sayang Mangun terobsesi dengan tahta dan kekuasaan. Dan kalian lihat sendiri, yang merasuki Setio bukan leluhur desa ini, melainkan jelmaan jin yang memang berniat menghasut kita semua. Jelas Mbah Slamet. Lalu apa yang akan terjadi dengan Mbah Mangun? Tanyaku. Semoga dia bisa bertobat. Kematian itu cuma milik Tuhan, Duk, ucap Mbah Slamet, seolah mengerti jalan pikiranku. Beberapa hari setelah kejadian, aku memutuskan untuk segera menikah dengan Mas Suroso. Bapak dan Setio sepakat ikut bersama kami keluar desa untuk memulai hidup baru. Mbah Slamet, dia menolak untuk ikut. Katanya ia harus menjaga desa ini. Terakhir yang kudengar, Kromoleo bakal hadir 10 tahun ke depan untuk menagih janjinya. Mbah Mangun diketahui ia meninggal beberapa hari setelah kejadian itu. Mirisnya, jasad laki-laki tua itu ditemukan salah seorang warga di dekat curug dengan posisi bersila dengan kepala yang ditaruh di samping tubuhnya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah dari Netra Sandikala. Terima kasih Mas Isan sebagai Netra Kala, @Netra Sandikala. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang menyimak di Wen Antoni ya. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Ini kurang masih 580 menuju 1000 ya. Ayolah dibantu supaya 1000 ya teman-teman ya. Mohon nih. Di subscribe ya. Sampai jumpa ya di Wen Antoni lagi.